berawal dari titik itu bisa melebar kemana-mana, jauh melampaui luasnya lautan, jauh melampaui luasnya alam, saudara. Namun ada yang lebih lagi, lebih dahsyat lagi daripada titik itu sendiri. Titik adalah tinta yang kita torehkan, atau nuktah, atau segumpal darah ketika disebut manusia, atau orang, atau insan, saudara. Semuanya berawal dari titik itu. Tinta kehidupan dituliskan, dibuat ceritanya melalui titik, saudara. Mana yang tidak dimulai dari titik? Huruf alif terbuat dari titik. Huruf ba awal mulanya melalui titik. Huruf nun awal mulanya dari titik sampai ya, saudaraku. Semuanya di awal mulai dari titik, saudaraku. Tiada yang tidak dimulai dari titik. Semuanya berawal dari titik. Kehidupan pun dimulai dari titik. Dari sumbernya titik itu yang disebut nur atau cahaya. Namun ada yang lebih dahsyat lagi, ada yang lebih mewah lagi, lebih megah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun jenengan berada. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun jenengan berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang titiknya ba. Apa titiknya ba itu dan bagaimana isinya? Mari kita buka tirainya, saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Atas Allah, atas izinnya Allah, mudah-mudahan semuanya diberkati, saudaraku. Titik ba ini adalah awal mula kejadian atau nuktah, awal mula kejadian. Jadi mengisahkan perjalanan manusia untuk menuju pada Robnya, saudara. Awal mula kejadian, awal mula perbuatan, semuanya bersumber dari titik. Apa yang tidak bersumber dari titik? Semua huruf Al-Quran yang banyak sekali, seluruh Al-Quran, 30 juz Al-Quran, disimpulkan pada satu titik, saudaraku. Jadi awal mulanya Al-Quran yang 30 juz itu berawal mula dari titik, saudaraku. Kalau kita tarik ke dalam berubah menjadi nun. Kalau kita larikan keluar berubah menjadi ba, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Ini sangat erat sekali hubungannya dengan kita, dengan kehidupan kita. Karena awal mulanya kehidupan berawal dari titik itu sendiri. Kita menulis huruf 1 sampai dengan 1000, sampai dengan 1.000.000. Awal mulanya dari titik. Coba kita contohkan seperti ini. Pulpen ketika menyentuh kertas, maka akan mengawali dengan titik, saudaraku. Pasti. Lalu melebar menjadi angka 1, lalu melebar menjadi angka 2. Seperti itu, saudaraku. Jadi semuanya berawal dari titik. Inilah sumbernya laduni, saudaraku. Sumbernya laduni. Dari titik menjadi pepohonan, dari titik menjadi bebatuan, dari titik menjadi bumi, dari titik menjadi manusia, dari titik menjadi semut, dari titik menjadi langit, dari titik menjadi seluruh alam semesta beserta isinya. Semuanya berawal dari titik. Tiada yang tidak diawali dari titik, saudara. Bahkan kehidupan ini diawali dari titik, saudaraku. Terjadinya penciptaan alam semesta diawali dari titik yang disebut nur, saudaraku, atau cahaya, atau nur Muhammad. Lebih dikenal lagi seperti itu, saudaraku. Titik bisa melebar kemana-mana, saudaraku. Berawal dari titik itu bisa melebar kemana-mana. Jauh melampaui luasnya lautan, jauh melampaui luasnya alam, saudaraku. Namun ada yang lebih lagi, lebih dahsyat lagi daripada titik itu sendiri. Titik adalah tinta yang kita torehkan, atau nuktah, atau segumpal darah ketika disebut manusia, atau orang, atau insan, saudaraku. Semuanya berawal dari titik itu. Tinta kehidupan dituliskan, dibuat ceritanya melalui titik, saudaraku. Mana yang tidak dimulai dari titik? Huruf alif
terbuat dari titik. Huruf ba awal mulanya melalui titik. Huruf nun awal mulanya dari titik sampai ya, saudaraku. Semuanya di awal mulai dari titik, saudaraku. Tiada yang tidak dimulai dari titik. Semuanya berawal dari titik. Kehidupan pun dimulai dari titik. Dari sumbernya titik itu yang disebut nur atau cahaya. Namun ada yang lebih dahsyat lagi, ada yang lebih mewah lagi, lebih megah lagi. Di sebaliknya titik itu, saudara. Sesepuh saya dulu sering dawuh ke saya di waktu kecil. Le, jangan hanya membaca yang hitam, le. Jangan hanya sekedar membaca tulisan, le. Tetapi di sebalik tulisan itu yang harus kita pelajari, katanya. Contohnya begini, saudaraku. Ini kertas seperti ini. Kalau kita tulisi, ini akan menimbulkan titik di awal, saudaraku. Tapi di sebalik titik, lihatlah. Kertas putih yang kosong melompong, saudara. Ini adalah kertas putih yang kosong melompong. Tiada apa-apa. Dan itu adalah simbolnya kehidupan itu sendiri. Dan itu adalah simbolnya hidupnya yang maha hidup. Jadi hidupnya yang hidup itu sendiri, saudara. Yang putih itu adalah simbolnya atau sumbernya cahaya. Jadi pengibaratannya kepada kertas dan tulisan, saudara. Simbolnya berada pada kertas dan tulisan. Karena kertas dan tulisan itu memang sungguh dahsyat ketika kita membukanya, saudara. Hitam di atasnya, namun putih di bawahnya. Kita sering membaca hitamnya, namun kita tidak pernah membaca putihnya, saudaraku. Sesepuh-sesepuh saya mengajarkan seperti itu kepada saya. Tapi seiring berjalannya waktu, manusia atau kita atau saya mengalami banyak kejadian, saudara. Mengalami banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya tidak kita harapkan. Namun itu harus terjadi, mau tidak mau. Mengalami kejadian buruk, terkadang kita jatuh, kita ke bawah, turun dari ekonomi, semuanya, saudaraku. Dan disitulah berawal mulanya perjalanan spiritual seseorang. Ketika seseorang sudah jatuh berkalang tanah, sudah jatuh sejatuh-jatuhnya, parah separah-parahnya, barulah ingat kepada penciptanya. Karena memang bagi mereka yang paham, bagi mereka yang sadar, mereka sedang diingatkan. Mereka sedang mendapatkan teguran langsung atau bimbingan langsung, binaan langsung dari Allah Azza wa Jalla, dari pencipta alam semesta, dari sumbernya titik itu sendiri, saudaraku. Dari ketiadaan itu sendiri. Bahasa gampangnya seperti itu agar mudah dipahami. Sebenarnya tidak ada bahasa yang mampu menjangkaunya, saudara. Kalau kita mau mempelajari, pelajari yang putih. Kalau kita simpulkan dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan syariat, itu kita yang putih itu adalah akhlak. Jadi buah daripada ilmu itu adalah akhlak, saudara. Namun terkadang juga akhlak itu juga bisa membelenggu, saudaraku. Membelenggu diri kita. Contohnya ketika kita punya dua tangan. Kalau kita mengikuti aturan yang ada, akhlak yang ada, adab yang ada, kita menggunakan tangan kanan untuk memberi ataupun salaman. Coba kita pakai tangan kiri. Apa yang akan terjadi? Respeknya, responnya dari orang yang kita salami. Mereka akan sakit hati. Padahal apa yang salah dengan tangan ini, saudaraku? Tidak ada yang salah. Namun inilah adab, juga ada kelemahannya, saudara. Tapi jangan jadikan ini sebagai acuan, karena ini hanya sekedar contoh saja. Tetapi bagi mereka yang sudah paham, sudah masuk di jalannya Allah, mereka tidak akan peduli mau tangan kiri, mau tangan kanan. Mereka tidak akan peduli, saudaraku. Karena sama baginya. Begitu, saudaraku. Adab yang sebenar-benarnya adab itu hanya selalu melihat Tuhannya. Tiada yang lain, saudaraku. Hanya selalu melihat cahayanya. Hanya selalu melihat putihnya itu, saudaraku. Bukan melihat titiknya. Titik hanyalah simbol dari keberadaan untuk menjelaskan ketiadaan itu sendiri, saudaraku. Titik hanyalah simbol untuk menjelaskan ketiadaan atau ketidakberadaan itu sendiri, atau keberadaan yang sebenar-benarnya berada itu sendiri, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Kalau kita berbicara titik, luas sekali, saudaraku. Kita akan bisa kemana-mana, karena semuanya berawal dari titik, saudaraku.
Jadi sehebat apapun ilmunya, diawali dari titik. Al-Quran sebanyak-banyaknya, ya diawali dari titik, saudaraku. Tulisan kita yang sudah menumpuk banyak sekali, diawali dari titik. Dan apapun yang kita katakan mulai dari lahir sampai saat ini diawali dari titik semuanya, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Pertemuan kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Walaupun hanya sedikit, tetapi akan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi jenengan semuanya. Bagi saya terutama. Dan tonton video ini sampai dengan selesai agar tidak gagal paham. Dan bagi jenengan yang ingin lebih mengetahui lebih dalam lagi, maka tonton berulang-ulang, saudaraku, agar Anda lebih faham dan sangat-sangat faham, saudaraku. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.